Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Oma Opa, Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua, salam sukacita. Demikian Bu Ana ya? Ya. Nah, kita bersyukur pada kesempatan saat ini berjumpa kembali di dalam kebaktian lansia 13 Oktober, sekalipun masih dalam bentuk secara online. Jangan stres walaupun di rumah ya Pak ya. Betul. Tetap bersyukur. Ya, kita akan bersama-sama saat teduh sejenak untuk memasuki kebaktian kita pada hari ini. Selesai. Kita menaikkan pujian pada pagi ini yang cerah. Baiklah, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan satukan hati kita dalam doa syukur dan untuk pembacaan firman Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena pada kesempatan saat ini, Opa, Oma, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang mana boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam kebaktian lansia saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu,
Biarlah kiranya Roh Kudus Kau curahkan kepada setiap kami, sehingga melaluinya kami dapat memahami firman-Mu dan juga melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan juga pertolongan dalam kehidupan kami, Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu memelihara dan menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Jadi cuma satu ayat ya. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Kita bacakan bersama-sama ya Bu Ana ya. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Tema yang diangkat pada kesempatan kebaktian lansia saat ini yaitu kita kawan sekerja Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang kawan sekerja, maka ini mengindikasikan juga bahwa kita di dalam kehidupan kita ini memang tidak bisa bergantung pada diri sendiri ya Bu ya. Tidak sendirian. Tidak sendirian ya. Demikian juga pastinya dalam kehidupan kita di keluarga. Ya. Ada aspek kerjasama gitu ya, yang saling berbagi, yang saling menopang, yang saling melengkapi di antara satu dengan yang lain ya pastinya. Ya. Bukan hanya suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetapi juga mungkin oma opa dengan cucu gitu ya, dengan anak-anak gitu ya, yang mana ini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya ternyata interaksi, relasi gitu ya, hubungan yang baik yang harus kita jaga di dalam kita membangun ataupun membina sebuah kerjasama yang baik di dalam mewujudkan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu ya Bu? Karena sesungguhnya manusia itu makhluk sosial. Ya, betul. Tidak bisa hidup sendirian. Ya. Pasti membutuhkan orang lain. Ya. Ya. Kita membutuhkan petani, petani juga membutuhkan pedagang, pedagang juga membutuhkan pembeli. Nah, di rumah juga begitu. Ya, cucu membutuhkan oma, membutuhkan orang tuanya, orang tua juga membutuhkan anak dan mantu perhatiannya gitu ya. Dalam ketidaksempurnaan kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi kita. Betul. Oleh karena itu diperlukan bantuan, kawan sekerja, dan kemitraan gitu ya Pak ya. Betul. Partnership seperti halnya di gitu. dalam gereja juga pastinya ya Bu ya. Ya betul. Di pengurus komisi juga ya ada kerjasama yang harus dilakukan di kemajelisan gitu ya. Penatua ya, nanti mari disebut penatua ya, majelis jemaat itu. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, kemudian juga majelis jemaat dengan jemaat. Nah ini juga perlu saling menopang di antara satu dengan yang lain. Tapi memang secara jujur kita akui ya bahwa untuk membangun kerjasama ini pastinya tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Karena kalau kita lihat konteks pembacaan Alkitab kita di Jemaat Korintus saat itu ada juga semacam kelompok-kelompok ya Pak ya yang membanggakan tokoh di kelompok mereka. Itu. Ada Paulus, Apolos gitu ya. Golongan Kefas gitu ya. Jadi masing-masing merasa kelompoknya lah yang paling baik gitu ya. Dan tanpa disadari ketika merasa kelompoknya paling baik dengan tokohnya, itu ada kesombongan. Dan dari kesombongan itu kemudian melahirkan paket lainnya. Yaitu biasanya merendahkan, menghinakan orang lain. Karena ingin mengangkat dirinya lebih hebat dari kelompok lainnya. Ini yang Paulus ingatkan, enggak boleh begitu gitu ya. Walaupun ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa ada Allah yang memberikan pertumbuhan gitu ya. Masing-masing ada perannya. Betul. Gitu ya. Dan betul tadi disampaikan bahwa di dalam apa yang dikatakan tadi bahwa sulitnya untuk membangun kerjasama itu terlebih adalah adanya mungkin sifat ingin membanggakan, ingin mengagulkan egonya gitu ya. Ini gitu ya yang dikatakan tadi
sama Bu Ana itu sehingga memunculkan kesombongan gitu. Dan itu terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus tadi gitu ya. Masing-masing menganggap bahwa dirinya yang paling hebat. Nah, namun Paulus mengingatkan gitu ya. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi semuanya itu jangan lupa gitu ya bahwa Allah yang akan memberikan pertumbuhan itu. Iya. Kalau kita lihat dalam kehidupan berbangsa bernegara ya Pak, Indonesia itu sangat kaya. Di dalamnya kan ada keragaman, ada kebinekaan. Kita tidak mungkin bisa bersatu kalau masing-masing misalnya suku memegang adat istiadatnya dan menyombongkan suku saya lah yang paling hebat. Suku itu mah jelek gitu kan. Nah, ini berbahaya untuk perpecahan ya Pak ya. Berbahaya terhadap desintegrasi namanya ya, perpecahan bangsa. Desintegrasi. Demikian pula dalam kehidupan kebersamaan di tengah jemaat, dalam kehidupan di gereja gitu ya, yang terdiri dari berbagai latar belakang suku ya Pak ya. Nah, etnis gitu ya. Kalau perbedaan-perbedaan itu yang ditonjolkan sulit untuk bersatu. Tetapi kalau melihat bahwa perbedaan itu sebagai kekayaan dalam satu jemaat, satu gereja, dan yang mempersatukan perbedaan itu adalah Kristus, maka tidak akan jadi persoalan. Bahkan bisa saling belajar satu dengan yang lain. Saya kira seperti itu ya. Betul. Jadi ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, namun juga ini penting nih gitu ya. Lalu apa sih kaitannya nih dengan oma opa gitu ya? Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang harus kita lihat bersama gitu ya, bahwa dalam konteks kita khususnya untuk oma opa ya, dalam keberadaan oma opa dimanapun juga tadi sudah diingatkan bahwa oma opa pun juga tidak bisa terlepas gitu ya dalam konteks di kehidupan sehari-harinya ini untuk juga menjalin relasi dan kerjasama dengan setiap orang yang ada di rumah misalnya gitu. Ya, anak-anak yang sukses tidak boleh melupakan bahwa di balik kesuksesan anak ada andil orang tua yang mungkin sekarang sudah lansia ya. Nah, seringkali kan katanya kalau orang Malaysia bilang kalau lansia tuh kayak laskar tak berguna. Ya, seolah-olah sudah nggak berguna lagi orang yang pensiunan, yang lansia. Tapi sebenarnya itu tetap kita bisa berkarya di usia lanjut kita dengan cara apa? Ya mungkin anak mantu membutuhkan kita mengasuh cucu ya Pak ya. Betul. Nah itu kerjasama tetap ada di dalam rumah kita. Jadi oma opa tidak perlu kecil hati ya. Walaupun usia kita bertambah lanjut mungkin ada kelemahan-kelemahan kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkarya. Kita masih bisa berkarya. Dan anak-anak juga pasti membutuhkan orang tua. Karena itu hargailah orang tua ya Pak ya. Betul. Yang sudah mengantarkan anak-anak pada kesuksesan. Sudah mendidik sampai bisa seperti sekarang gitu kan ya. Ya terlebih juga gini kan betul tadi Ibu ya kadang-kadang gitu ya ada anggapan aduh saya mah udah lansia udah nggak bisa apa-apa. Nah ini salah ini ya. Nah, padahal sebagai lansia pun juga kita masih tetap bisa berkarya, kita masih tetap bisa menjadi berkat gitu ya. Walaupun mungkin di dalam aktivitas pelayanan di gereja karena keterbatasan fisik kita tidak seaktif dulu mungkin ya. Nah, tetapi juga gitu ya perlu juga kita lihat bahwa kehadiran oma opa di dalam pelaksanaan kebaktian, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di gereja gitu ya, dalam kesetiaan yang bisa ditunjukkan kepada anak cucu di rumah ya dengan bersaat teduh, membaca Alkitab, dengan berdoa. Nah, ini juga merupakan sebuah hal yang bisa kita lakukan gitu ya, di mana kita bisa menjadi berkat dan justru di sini juga kita menjadi contoh yang baik gitu ya, yang bisa kita teladankan bagi mereka. Iya. Pada saat misalnya anak mantu kita mempercayakan anak mereka berarti cucu kita kepada kita ya Pak ya. Pada saat mereka bekerja ya cucu bisa diajari seperti kata Pak Agus. Diajari, dituntun dalam berdoa pada saat mau makan. Jadi masih bisa berkarya oma opa. Jangan bersedih walaupun kami memahami bahwa ada kerinduan ya Pak ya. Di tengah situasi pandemi COVID sudah berapa bulan gak bisa ke gereja. Tapi saya pikir bisa mengikuti ya kegiatan-kegiatan kebaktian secara online. Dan
Oma opa juga tetap dapat berkarya di rumah, tidak perlu berkecil hati. Ya, kita masih dibutuhkan di tengah keluarga kita. Dengan cara apa? Memberikan keteladanan. Mungkin anak mantu kita lebih pandai, cucu kita lebih pandai. Tetapi jangan lupa, pengalaman lebih banyak dalam diri oma opa, ya Pak ya, yang bisa mengajarkan kepada kita untuk membagikan pengalaman berharga itu, hidup bersama dengan Tuhan seperti apa, pergumulan, tantangan, kesulitan yang dihadapi itu seperti apa. Oma opa masih bisa berkarya. Ya, betul. Kalau dalam bacaan kita tadi disebutkan Tuhan bisa memakai Paulus untuk menjadi kawan sekerjanya. Demikian juga pastinya Tuhan akan juga gitu ya, bisa memakai oma dan opa juga di rumah untuk menjadi kawan sekerja Tuhan ya, di dalam pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan. Tentu saja sesuai dengan apa yang bisa kita dapat kerjakan, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Ya. Oleh karena itu, oma opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berkarya dan kita bisa menjadi kawan sekerja Allah dimanapun kita berada melalui segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baiklah, kita mengungkapkan syukur kita atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menaikkan pujian, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita satukan hati di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Tuhan, Engkau telah menjadikan Paulus di dalam segala keberadaan dan keterbatasannya menjadi kawan sekerja Allah. Demikian juga kami, khususnya untuk oma opa, dalam segala keterbatasan dan keberadaannya, kami pun percaya bahwa Tuhan pun akan memakai oma opa dalam segala sesuatu yang dijalani pada kesempatan saat ini untuk juga boleh menjadi kawan sekerjamu di dalam pelayanan yang dapat kami lakukan di tengah-tengah jemaat, maupun juga Tuhan Engkau boleh menjadikan oma opa untuk juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga bagi anak cucu, terlebih juga bagi segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan. Tuhan perkenankan oma dan opa jalani pada kesempatan saat ini di dalam kehidupannya masing-masing. Demikian juga ya Bapa, Allah yang maha baik, kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kami senantiasa kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu, pemeliharaanmu akan senantiasa Tuhan terus nyatakan untuk oma opa, untuk saudara-saudara kekasih kami, oma opa yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Tuhan juga berikan kesabaran bagi oma opa yang sedang mengalami pergumulan apapun saat ini yang dihadapi. Demikian juga ya Bapak, kami berdoa agar oma opa senantiasa mendapatkan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi ini, di mana kaum lansia dikategorikan menjadi salah satu yang memiliki kerentanan terkait dengan pandemi ini.
Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan. Tuhan akan melindungi oma opa, senantiasa sehat selalu. Dan terlebih lagi Tuhanlah yang akan juga senantiasa mencukupkan oma opa dengan segala berkat-berkat Tuhan untuk segala sesuatu yang diperlukannya. Bapa Allah yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh oma opa di dalam kehidupan mereka sehari-hari di rumah maupun juga untuk segala aktivitas-aktivitasnya. Biarlah kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai oma opa. Berkati dan sertai pengurus di dalam berbagai rencana-rencana kegiatan yang dilakukan, khususnya untuk kaum lansia di jemaatmu di GKP Immanuel Karawang ini. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, di dalam mereka melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, terlebih juga di saat pandemi saat ini. Tuhan, Engkau juga berikan kami sebagai rakyat kedisiplinan, kepatuhan di dalam melaksanakan berbagai protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami juga mengucapkan syukur ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup kami, yang boleh kami nyatakan dalam persembahan yang sudah dihimpun pada saat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, bersama-sama kita katakan, Usia boleh lanjut, tapi semangat melayani tetap membara. Yes, yes, yes. Demikian pelayanan kebaktian lansia online untuk Oma Opa dan kita semua. Sampai jumpa lagi.